Mengaji tak melulu perihal membaca ayat-ayat Al-Quran. Lebih dari sekedar itu, mengaji ialah satu dari sekian banyak cara kita dalam menjalin hubungan dengan Sang Maha Cinta, pemilik 99 nama. Bukankah kita sebagai hambanya, sibuk bersembunyi di balik samarnya jubah atas segala dosa? Sebenarnya, banyak cara yang menjadikan mengaji itu lebih menyenangkan. Ketika bosan mengaji secara monoton, kita perlu menciptakan nuansa dan inovasi baru. Dengan memperbanyak diskusi, banyak hal yang dapat kita tuai dari setiap penafsiran ayatnya. Saya akan mengaktualisasi apa itu integritas. Banyak hal yang bisa dilakukan sebagai cerminan integritas. Bumi semakin tua, sudah layaknya kita menjadi manusia yang dapat memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang ada di bumi dengan bijak. Kita dapat menerapkan dengan cara menghemat energi, dengan contoh mematikan keran air, mematikan lampu menjelang siang. Dengan begitu, kita dapat menghemat energi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mencintai produk lokal yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita. Bangsa saat ini telah dijajah oleh bangsa luar. Salah satu cara cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia adalah mempertahankan kebudayaannya dengan menggunakan produk lokal dan menjaga sopan santun. Di era milenial saat ini, sopan santun mulai luntur. Kita, sebagai generasi muda, kita harus bisa membudayakannya. Saya Bagas Diki, generasi milenial, prestasi bermutu, produk lokal semakin maju, sopan santun nomor 1. Sebagai seorang pemuda yang masih memiliki fisik yang sehat dan juga pemikiran yang fresh, sudah semestinya kita bergotong royong untuk menyelesaikan masalah yang ada, baik dalam lingkungan bermasyarakat, bersosial, ataupun keluarga. Apakah gotong royong harus dilakukan orang banyak? Tidak. Gotong royong dapat dikatakan sebagai kerja bakti dalam menyelesaikan masalah. Jadi selama beberapa orang bekerja sama-sama untuk menyelesaikan sesuatu masalah, itu bisa kita sebut gotong royong. Hal ini sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia, karena ini juga termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga. Hikmah lain dalam bergotong royong adalah kita dapat membantu orang lain, dan juga kita dapat merasakan kepedihan apa yang dirasakan oleh orang lain, juga masalah apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi selama kita bergotong royong, saling bantu-membantu dalam menyelesaikan masalah, tentunya kita juga akan dapat pengalaman dari itu. Selain pengalaman, kita juga akan mempererat persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Karena kesatuan dan persatuan adalah elemen penting untuk kita menjalankan dan membangun negeri ini. Seperti yang dikatakan Bapak Soekarno, Indonesia adalah satu kesatuan kebangsaan. Indonesia adalah satu kesatuan kenegaraan. Indonesia adalah satu kesatuan national entity. Jadi dalam bergotong royong, kita akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Juga kita akan dapat pengalaman, dan juga kita akan dapat mempererat persatuan dan kesatuan kita. Menjadi yang terbaik di antara yang terbaik bukanlah tujuan, tapi menjadi versi yang terbaik dari diri sendiri adalah suatu capaian hal yang besar. Amat sederhana sebenarnya. Aku hanya ingin membuat orang di sekitarku bahagia, sebahagia mungkin, selama mungkin.
Tugasku di pagi hari diawali dengan memasak. Sebenarnya, memasak bukanlah hal yang sederhana. Saat ini pun, aku juga masih belajar bagaimana cara memasak dengan benar. Hari ini, aku mencoba masak omelet. Untuk percobaan pertamaku, lumayanlah berhasil, walaupun sedikit berubah warna. Di samping itu, ada kewajiban lain yang harus aku penuhi. Mencuci baju yang kemarin sempat aku pakai dan menyetrikanya dengan rapi. Indikator siswa berprestasi adalah bersikap mandiri dan berpenampilan rapi.